Halo kawan-kawan, hari ini kita akan bercerita tentang geotermal. Bahwa sosialisasi terkait dengan dampak dari geotermal itu sendiri harus dari luar pemerintahan juga harus memberikan sosialisasi, memberikan pengertian kepada kita semua, terutama masyarakat Kabupaten Lembata yang cenderung baru ini geotermal ini seperti apa. Jadi geotermal itu adalah pembangkit listrik dari panas bumi. Jadi metodenya adalah akan dibor sampai ke dasar bumi, lalu air yang ditarik dari dasar bumi itu akan menggerakkan turbin-turbin, menggerakkan generator-generator menghasilkan listrik, lalu air yang sisa itu akan dimasukkan dalam sumur injeksi, sehingga sumur injeksi itu yang menanam kembali itu air yang tadi disedot dari dalam bumi, sehingga sirkulasinya begitu terus. Sirkulasinya seperti itu terus. Tetapi ada dampak negatif yang berdampak pada masyarakat sekitar, apalagi di Kabupaten Lembata itu sendiri, apalagi di Atade dan juga Roma, dan secara keseluruhan masyarakat Lembata itu menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian, sehingga sosialisasi terkait dengan dampak itu harus terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga disitulah masyarakat bisa memutuskan apakah proyek ini menguntungkan bagi mereka atau tidak. Nah, kita kembali pada asal muasal dari geotermal itu sendiri, bahwa geotermal dahulunya adalah dia masuk dalam kategori tambang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003. Tetapi masyarakat waktu itu menolak tambang, sehingga bahasa geotermal yang semula adalah kategori tambang diubah menjadi energi terbarukan yang harus terus dieksplorasi. Dan hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014. Dan juga di tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi yang termaktub dalam SK-nya yang SK tahun 2017. Yang ada 16 titik dan salah duanya ada di Kabupaten Lembata, yaitu di Kedang dan juga di Atade. Tetapi di Nusa Tenggara Timur itu sendiri sudah banyak sekali pengalaman yang mana bahwa ada penolakan yang masif dari masyarakat sekitar. Kita bicara soal Waisano misalkan. Masyarakat adat Waisano menolak atas pembangunan itu karena mengganggu ruang lingkup atau ruang hidup masyarakat adat di situ. Sehingga apa? Penolakan itu terus berlanjut atas dasar mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, bukan hanya soal pertanian, tetapi ruang hidup mereka sebagai masyarakat adat, yang mana bahwa di situ tumbuh, di situ mereka lahir, dan disitulah sebenarnya leluhur mereka ada di situ. Sehingga kalau geotermal ini masuk, maka logikanya masyarakat Wasano menganggap bahwa itu akan mengganggu hak hidup masyarakat adat di situ. Sehingga apa? Perjuangan itu dimenangkan oleh masyarakat Wasano. Walaupun itu bukan kebenaran mutlak karena tidak ada ataupun belum ada semacam ada kemungkinan untuk geotermal itu tidak ada aktivitas di situ. Di tahun 2019 masyarakat menang atas perjuangan itu. Pada saat itu Bank Dunia sampai turun ke Waisano untuk melihat lokasi itu sendiri, jajak pendapat dengan masyarakat. Sehingga apa? Bank Dunia membatalkan pendanaan proyek geotermal di Waisano. Nah, di Ulumbu itu sudah beroperasi sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi ada pelebaran atau pengembangan sehingga dialirkan dari Ulumbu ke Pocoleo. Nah, di Pocoleo pun itu sama. Yang mana bahwa masyarakat menolak. Sampai dengan saat ini, baliho-baliho, poster-poster yang dipasang oleh masyarakat untuk tolak geotermal di kampung Pocoleo. Sampai detik ini, belum ada aktivitas geotermal ada di Pocoleo sampai dengan hari ini. Karena masyarakat sadar bahwa proyek ini hanya akan mengganggu kehidupan mereka. Kita tahu bahwa kemiskinan itu bagian dari diri kita, bagian dari masyarakat.
Yang mana bahwa saya juga tidak bisa mengingkari bahwa saya terlahir dari seseorang yang dari latar belakang ekonomi yang eh, tidak terlalu bagus-bagus amat. Tapi kehidupan kita sebagai masyarakat adat itu harus diperjuangkan. Bicara soal tanah, berarti kita bicara soal harkat dan martabat kita sebagai manusia. Kita punya pengalaman buruk yang mana bahwa ada pertumpahan darah untuk mempertahankan tanah. Tetapi negara hadir seolah-olah bahwa ingin mau menguasai tanah yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Walaupun kita berkaca pada pasal 33 yang berkaitan dengan bumi, tanah, dan lain sebagainya dikelola oleh pemerintah atau negara dan melibatkan masyarakat dalam hal bahwa tanah itu hanya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi hari-hari ini teman-teman, dan kita perlu semacam mau jujur kepada bangsa ini bahwa Pak Presiden Jokowi itu nol prestasinya di bidang kebudayaan. Perampasan tanah di mana-mana. Dan hari-hari ini kita lihat di 36.000 hektar yang nantinya dirubah menjadi kebun kelapa sawit di Papua sana. Apakah masyarakat Papua tidak menolak? Menolak, Pak. Tapi sampai hari ini tidak ada jalan keluar untuk persoalan itu. Dan kita perlu sadar bahwa peta investasi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini ratusan. Tetapi Nusa Tenggara Timur masuk dalam nomor 4 provinsi termiskin di Indonesia. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa investasi pun tidak menolong. Investasi tidak menolong. Sehingga terus yang berikut yang kita mau bongkar adalah G20, kesepakatan negara-negara yang waktu pertemuan G20, yaitu salah satu kesepakatannya adalah transisi energi. Transisi energi. Sehingga geothermal ini menjadi salah satu solusi alternatif yang disepakati secara bersama pada saat itu, yang bangsa dan dunia hari ini mata mereka menyoroti Indonesia sebagai negara yang punya cadangan panas bumi yang sangat besar. Sehingga proyek ini, satu hal yang harus kita terangkan bahwa proyek ini yang terjadi di daerah-daerah, pemerintah kabupaten tidak punya hak untuk memberhentikan itu. Jadi pemerintah di kabupaten, katakan di Kabupaten Lembata misalkan, kalau geothermal itu masuk di Kabupaten Lembata di sana, pemerintah itu tidak punya hak untuk memberhentikan itu karena mereka terjebak dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pembangunan itu, dalam arti bahwa mereka yang sudah memiliki surat izin IUP dan lain sebagainya, itu didenda atau dipenjara. Sehingga pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan untuk memberhentikan proyek itu karena proyek itu dari pusat memang. Sehingga satu-satunya cara untuk geothermal ini bisa berhenti atau tidak ada aktivitas di Kabupaten Lembata, penolakan itu harus berangkat dari masyarakat sendiri. Tetapi kita perlu semua strata masyarakat yang ada di sana untuk mensosialisasikan proyek geothermal ini. Sebenarnya proyek ini sedang menguntungkan siapa? Dan hari-hari ini geothermal itu dibangun di atas lahan masyarakat. Masyarakat kita di sana itu bukan pengangguran, Pak. Tanah di sana itu bukan tanah kosong. Tanah di sana, masyarakat di sana itu mengelola tanah mereka untuk hidup mereka. Sehingga saya meminta kepada semua orang yang ada di Kabupaten Lembata dan juga yang ada di luar Kabupaten Lembata untuk menyuarakan ini. Untuk menyampaikan bahwa selain dari dampak positif yang disampaikan oleh negara melalui pemerintah kabupaten maksud saya, harus ada sosialisasi atau studi banding berkaitan dengan efek samping dari geothermal ini. Sehingga setiap hari harus saya sampaikan bahwa efek samping, dampak positif ataupun dampak negatif yang yang terjadi kalau geothermal itu ada di Kabupaten Lembata nanti. Dan sampai detik ini teman-teman semua, bahwa di semua negara dan juga di Flores Timur dan Flores Barat, sampai detik ini masih banyak masyarakat yang menolak atas pembangunan proyek geothermal karena mereka menganggap bahwa
ketika proyek itu dibangun akan mengganggu hak hidup mereka sebagai masyarakat adat. Kita selalu percaya bahwa apalagi kita adalah suku Lamholot, yang mana bahwa tanah itu bukan berkaitan dengan industrialisasi, tetapi itu berkaitan dengan manusia itu sendiri. Sehingga siapapun yang mengganggu tanah kami, yang mengganggu tanah adat, sama halnya dia sedang mengganggu martabat kami sebagai manusia, dan dia sedang mengizinkan peperangan itu terjadi lagi. Terima kasih.